Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Yuk Belajar Santai. Kali ini kita akan beralih ke mata pelajaran kimia. Nah, ini merupakan materi kimia kelas 10 sekolah menengah ya, sekolah menengah atas. Nah, kita akan mulai saja dengan bab yang pertama, yaitu adalah pengenalan ilmu kimia. Nah, jadi ini merupakan diagram Bagan ya, yang menunjukkan manfaat dari belajar kimia. Yang pertama langkahnya adalah untuk kita lebih mengenal apa sih itu kimia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke lebih teoritis, yaitu adalah materi dan juga peran kimia. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa sih kimia itu? Apa sebenarnya definisi atau arti dari kimia? Nah, jadi definisi dari ilmu kimia itu bisa kita sebutkan sebagai ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, itu merupakan definisi dari ilmu kimia. Oke. Nah, selanjutnya apa sih manfaat belajar kimia? Nah, jadi di sini ada empat manfaat dari belajar kimia. Nah, tetapi tidak hanya terbatas hanya keempat ini manfaat belajar kimia. Sebenarnya manfaat belajar kimia itu sangat luas, namun ini adalah manfaat secara umum gitu ya. Masih banyak sekali manfaat belajar kimia secara spesifik, secara detail, yang mungkin nanti akan kalian pelajari pada tahapan selanjutnya atau pada tingkatan yang lebih tinggi. Nah, tetapi secara umum ini merupakan gambaran dari manfaat belajar kimia. Yang pertama adalah memberikan pemahaman terhadap kita sebagai manusia, terhadap alam sekitar dan proses yang terjadi. Selanjutnya adalah memberikan pemahaman terhadap kita itu mengenai produk yang bermanfaat. Selanjutnya produk yang menimbulkan masalah dan juga bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Nah, untuk sebagai penjelasannya, kita sebagai manusia ini merupakan entitas yang terdiri dari senyawa kimia, unsur kimia itu sendiri. Bahkan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kita itu seperti proses metabolisme, proses pencernaan, proses pernapasan gitu ya. Itu merupakan proses-proses reaksi kimia semuanya. Bagaimana kita memakan nasi, yang dimana nasi itu merupakan gula dengan tingkat yang tinggi gitu ya, dengan tingkat yang tinggi. Kemudian dalam tubuh kita itu diolah menjadi gula yang lebih sederhana, diubah menjadi glukosa, sehingga nanti diubah menjadi energi atau bahkan diubah. Nah, ketika energi sudah dirasa cukup, maka nutrisi-nutrisi tadi itu akan ditimbun di tubuh kita menjadi senyawa-senyawa kimia seperti lemak atau mungkin dia senyawa-senyawa yang lain. Nah, itu merupakan reaksi kimia. Nah, jadi itu merupakan manfaat dari kita belajar kimia. Kita lebih paham terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua adalah kita bisa belajar gitu, apa sih produk yang bermanfaat bagi kita ya, apa produk yang bermanfaat bagi kita. Nah, kemudian bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Nah, tentu nanti ketika kita belajar kimia itu kita akan belajar mengenai senyawa, campuran, unsur gitu dari berbagai unsur-unsur kimia yang saat ini sudah ditemukan gitu ya. Ada dia unsur yang berguna bagi kita, bahkan ada unsur yang berbahaya bagi kita. Nah, jadi dengan kita belajar kimia itu kita bisa tahu gitu, oh ternyata unsur ini tuh berguna bagi kita, oh ternyata kalau kita ketemu unsur ini itu kita harus hati-hati. Nah, itu gunanya kita belajar ilmu kimia. Nah, kemudian adalah produk yang menimbulkan masalah gitu. Nah, banyak sekali unsur-unsur kimia atau senyawa kimia itu yang bisa menimbulkan masalah. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul akibat penyalahgunaan dari senyawa kimia. Hal-hal ini tuh bisa mencemari lingkungan sekitar kita, bahkan bisa membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, jadi dengan belajar kimia itu diharapkan kita dapat lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita. Kita tahu apa yang baik, apa yang harus kita jauhi. Nah, sehingga kita dapat hidup dengan lancar. Itulah tujuan atau manfaat dari belajar kimia. Nah, kita lanjut.
Oke, nah ini merupakan peran kimia terhadap ilmu pengetahuan lainnya. Nah, jadi ilmu kimia itu sangat erat kaitannya dengan beberapa ilmu pengetahuan lainnya, dan bahkan ada yang tidak dapat dipisahkan. Itu seperti kedokteran, farmasi, pertanian, biologi, seni, dan kriminologi. Oke, kita lanjut, next. Nah, ini adalah salah satu contohnya, misalkan kimia kedokteran itu membantu mendiagnosis penyakit, kemudian kimia farmasi itu adalah membuat obat-obatan. Kemudian kimia pertanian itu pupuk, kimia biologi itu adalah metabolisme, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, ini adalah kimia seni, cat, kimia kriminologi adalah tes urin. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Nah, ini merupakan outline-nya. Ini merupakan outline dari apa yang akan saya jelaskan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari materi, kemudian adalah sifatnya, yang ketiga adalah perubahan, dan yang terakhir adalah penggolongan. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan materi ya? Nah, materi itu merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi pengertian dari materi itu adalah sesederhana ini ya, segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ini merupakan contoh-contoh dari materi. Nah, teman-teman semua bisa lihat buku, uang, ya, makanan gitu. Itu merupakan contoh dari materi. Nah, ini merupakan sifat materi. Nah, jadi ada 4 sifat dari materi itu sendiri. Yang pertama adalah sifat fisika, yang kedua adalah sifat kimia, yang ketiga sifat intensif, dan yang keempat adalah sifat ekstensif. Oke, kita akan bahas satu-satu. Pertama adalah sifat fisika. Nah, sifat fisika ini dapat diartikan sebagai keadaan fisis dari materi tersebut, jadi keadaan fisiknya. Oke, nah sifat fisika ini itu meliputi yang pertama titik leleh, yang kedua titik didih, dan yang ketiga massa jenis. Nah, sedangkan sifat kimia itu dapat didefinisikan sebagai perubahan materi menjadi materi lain gitu ya. Nah, dan juga sifat kimia ini itu meliputi yang pertama mudah berkarat dan juga reaktivitas gitu. Oke, selanjutnya adalah sifat intensif. Nah, sifat intensif ini itu bergantung pada jumlah, massa, dan volume. Sedangkan sifat ekstensif itu dia tidak bergantung pada jumlah, warna, dan massa jenis. Oke, ini merupakan perubahan fisika, perubahan yang tidak menghasilkan materi baru ya. Yang terjadi hanya perubahan wujud. Nah, contohnya teman-teman semua bisa melihat pada gambar kiri itu merupakan gambar dari es yang sedang mencair ya. Es yang sedang mencair itu merupakan perubahan fisika karena dia tidak menghasilkan materi yang baru ya. Yang terjadi hanya perubahan wujud. Nah, es batu dalam keadaan solid atau dalam keadaan padat seperti ini, nah itu memiliki rumus kimia H2O ya, dia tetap air. Nah, ketika dia mencair, nah dia mengalami perubahan wujud dari bentuk solid atau padat menuju bentuk cair ya. Nah, jadi terjadi perubahan wujud tetapi tidak menghasilkan materi baru. Nah, ketika dia mencair, dia hanya berubah wujud tetapi tetap itu terdiri dari H2O atau air ya. Nah, jadi tidak menghasilkan materi baru, tidak menghasilkan senyawa baru, yang terjadi hanya perubahan wujud, perubahan fasa saja. Nah, di gambar sebelah kanan ini merupakan suatu siklus ya, siklus yang dapat terjadi antara benda padat, cair, dan juga gas. Nah, fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar siklus ini itu merupakan perubahan fisika karena hanya terjadi perubahan wujud ya, tidak menghasilkan senyawa baru atau materi baru. Nah, kemudian adalah pelarutan. Oke. Nah, selanjutnya adalah perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini adalah perubahan yang menghasilkan materi baru ya. Misalkan adalah pencoklatan apel dan kemudian adalah kembang api. Oke, masih banyak lagi contoh-contoh dari perubahan kimia yang dapat teman-teman lihat bahkan di kehidupan sehari-hari. Oke. Ini sekarang kita akan masuk ke bagian reaksi kimia ya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari reaksi kimia. Oke. Setelah tadi kita sudah belajar mengenai apa itu ilmu kimia, kegunaan ilmu kimia, manfaatnya.
kaitannya dengan bidang-bidang ilmu yang lain gitu kan, baru sifat-sifat perubahan kimia, sifat perubahan fisik, intensif dan juga ekstensif. Nah sekarang kita akan masuk ke reaksi kimia. Oke. Nah ini merupakan ciri-ciri dari reaksi kimia. Ini merupakan tanda yang menunjukkan bahwa setelah terjadi atau itu merupakan suatu reaksi kimia. Yang pertama harus ada perubahan warna, yang kedua adalah perubahan suhu, yang ketiga pembentukan endapan, dan yang terakhir adalah pembentukan gas. Nah keempat ciri-ciri ini merupakan ciri-ciri yang sering digunakan untuk menentukan atau mendeterminasi bahwa reaksi kimia itu terjadi atau tidak. Selanjutnya adalah penggolongan materi. Nah ini merupakan diagram Bagan. Nah materi itu terdiri dari zat tunggal dan juga campuran. Sedangkan zat tunggal itu dibagi lagi menjadi unsur dan juga senyawa, sedangkan campuran itu dikategorikan lagi menjadi homogen, heterogen, koloid. Nah, sedangkan unsur itu digolongkan atau diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada logam dan juga non logam. Nah, yang kemudian ada juga yang namanya dia metaloid. Oke. Oke, ini merupakan zat tunggal, dia itu terdiri dari satu jenis materi ya. Nah ini adalah unsur dan ini adalah senyawa. Nah unsur itu merupakan zat yang paling sederhana, itu contohnya oksigen, hidrogen gitu ya. Nah unsur, nah contoh dari unsur atau jenis-jenis unsur ini itu bisa teman-teman lihat di tabel periodik unsur ya, di tabel periodik unsur. Nah apa yang teman-teman lihat di tabel periodik unsur itu merupakan contoh dari unsur ini sendiri. Jadi masih banyak sekali jenis-jenis unsur yang sudah ditemukan di bumi untuk saat ini. Nah kemudian adalah senyawa. Nah, senyawa itu merupakan gabungan unsur yang saling berikatan kimia. Itu contohnya air H2O, cuka CH3COH. Oke, ini merupakan partikel senyawa. Nah di gambar paling kiri ini merupakan H2O ya, H2O. Oke, kita bisa melihat teman-teman semua. Nah di sini, nah lingkaran-lingkaran yang teman-teman lihat itu merupakan bentukan dari suatu atom ya, itu adalah bentukan dari suatu atom agar kita lebih dapat memahami bagaimana bentuk atom dari suatu senyawa itu. Nah pada gambar A ini merupakan partikel senyawa atau bentuk gambar atom dari H2O. Nah lingkaran yang kecil di sini itu merupakan hidrogen ya. Sedangkan lingkaran yang lebih besar itu merupakan oksigen. Nah kemudian di gambar B, di gambar yang tengah ini merupakan partikel senyawa karbon dioksida. Nah di mana lingkaran yang berwarna hitam itu merupakan karbon ya, sedangkan yang berwarna abu-abu itu merupakan oksigennya. Nah kemudian di gambar paling kanan, di gambar C itu merupakan NaCl atau garam dapur yang biasa kita gunakan. Nah NaCl itu terdiri dari ion Na+ dan juga ion Cl- ini ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai penggolongan senyawa ini. Oke, kita lanjut. Oke, ini merupakan partikel unsur, helium atau gas mulia, atom logam, dan kemudian molekul oksigen dan unsur non logam lainnya. Nah kemudian kita akan masuk ke campuran. Nah campuran itu terdiri dari dua jenis atau lebih materi. Nah kemudian kita akan masuk ke pengertian larutan ya. Larutan itu merupakan campuran homogen yang tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan zat terlarutnya. Nah, kemudian ada lagi terminologi dari suspensi. Nah suspensi itu merupakan campuran heterogen yang antar zatnya dapat dibedakan tanpa mikroskop ultra. Nah, selanjutnya adalah koloid. Nah koloid ini merupakan campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Oke, sampai di sini penjelasan untuk bab 1. Kita akan bertemu lagi di bab 2. Terima kasih.